Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Pranandia, NIM 2021-288, semester 5, kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan hukum peradilan agama tentang pembuktian yang diampu oleh Pak Yusuf Istanto SH MH. Berikut adalah penjelasan dari pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses dalam acara perdata maupun pidana. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan. Khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata al-bainah yang artinya suatu yang menjelaskan. Dalam kitabnya At-Turuq al-Hukmiyah mengartikan al-bainah yaitu sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Dari segi ahli, menurut Profesor Dr. Supomo, pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Ada dua. Yang pertama adalah arti luas. Pembuktian berarti memperkuat keyakinan kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang syah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian itu hanya diberlakukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Adapun pasal yang menyertakannya pasal 1865 BW. Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut. Sebaliknya, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Hukum pembuktian dalam hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran sebagai salah satu sumber daya penyusunan hukum acara peradilan agama menyebutkan bahwa pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi, akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun kumulasi. Yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu sengketa. Jadi, pembuktian itu hanyalah dilakukan ketika terjadi perselisihan saja. Sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan tidak memerlukan pembuktian terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan. Dasar hukum pembuktian yaitu hukum pembuktian perkara perdata diatur sebagian dalam HIR dan RBG, juga dalam RV dan dalam BW KUH Perdata. Untuk hukum lingkungan peradilan agama diatur dalam UU nomor 7 tahun 1989 yang diperbarui dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan revisi kedua UU nomor 50 tahun 2009. Dan ada juga pasal yang menyertakan pasal 54 dari UU Peradilan Agama yang mana disebutkan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dan berikutnya alat bukti. Dari hadis Rasulullah SAW, pembuktian itu dibebankan kepada penggugat dan sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkari. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seseorang lagi mengingatkannya.
QS Al-Baqarah ayat 282. Dan selanjutnya, alat-alat bukti tersebut antara lain pembuktian dengan surat atau yang disebut dengan alat bukti tertulis. Yang kedua itu keterangan saksi. Yang ketiga persangkaan hakim. Yang keempat itu pengakuan. Yang kelima sumpah. Yang keenam pemeriksaan setempat. Yang ketujuh adalah keterangan dari para ahli. Alat bukti sumpah diatur dalam HIR pasal 155 sampai 158 dan 177, LBG pasal 182 sampai 185, 314 dan BW PS 1929 sampai 1945. Ada tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pelengkap. Yang kedua, sumpah pemutus yang bersifat menentukan. Yang ketiga, yang terakhir, sumpah penaksiran. Pembuktian yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terutama menyangkut tentang sengketa perkawinan, adalah pembuktian dalam permohonan cerai talak pasal 70. Yang kedua, pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara pasal 74. Pembuktian Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Yang keempat, pembuktian dalam gugatan didasarkan alasan syika atau yang diatur dalam pasal 76. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina. Masih dalam pembuktian alat bukti persangkaan dalam hukum acara peradilan Islam disebut al-qarinah. Qarinah menurut bahasa artinya istri atau hubungan atau pertalian. Sedangkan menurut istilah hukum ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk. Namun tidak semua qarinah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, melainkan hanya qarinah-qarinah yang jelas saja, yang diistilahkan dengan al-qara'in al-wadihah. Kriteria al-wakin al-wadihah sebagai alat bukti yaitu: 1. Qarinah yang karena demikian jelas dan meyakinkan tidak akan patut lagi dibantah oleh manusia normal atau berakal, dapat dikategorikan sebagai qarinah wadihah dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu qarinah wadihah tanpa didukung oleh bukti lainnya. 2. Semua persangkaan menurut undang-undang di lingkungan peradilan umum sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam dapat dianggap qarinah wadihah. Qarinah lain-lainnya tidak termasuk qarinah wadihah dan tidak termasuk alat bukti. Berikut adalah presentasi dari Satria Pranandya kelas A semester 5 NIM 2021-288. Sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.